Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan, Bapak Ibu, ustadz-ustadzah yang malam hari ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama bersua bersilaturahmi dalam kajian online Manut Quran pada malam hari ini. Banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Tidak semua dari saudara-saudara kita yang malam hari ini diberikan kesempatan untuk bisa langsung bergabung dan sama-sama belajar. Namun, insya Allah kita juga senantiasa mendoakan kawan-kawan yang belum bisa bersama-sama bergabung pada malam hari ini, agar mereka juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah jaga, senantiasa Allah berikan petunjuknya, dimudahkan berbagai aktivitasnya, dan juga keluarganya senantiasa diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Termasuk juga maka doa ini tidak terlepas juga untuk kawan-kawan yang malam hari ini juga menyimak langsung pada Zoom malam hari ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita aturkan pada khutwatun Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Semoga kita semuanya termasuk dalam golongan orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu kawan-kawan ustadz-ustadzah yang berbahagia, tema kita malam hari ini yaitu adalah terkait dengan sholat ya. Perbaiki sholat, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Ini merupakan bagian ketiga dari 7 ikhtiar langit. Sehingga teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah ketika menyimak di materi-materi sebelumnya, maka ini adalah merupakan materi lanjutan ataupun materi sambungan dari materi yang sebelumnya. Sebelumnya, izin untuk menyampaikan materinya. Baik, kawan-kawan, Bapak Ibu, ustadz-ustadzah yang berbahagia, bahwasanya kita memahami banyak amal ibadah yang kita lakukan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang melalui malaikat Jibril. Jadi ada perintah Allah puasa, perintah Allah bayar zakat, perintah Allah hormati orang tua, dan lain sebagainya. Itu Allah sampaikan melalui malaikat Jibril. Namun ada satu ibadah yang ini secara khusus Allah panggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap langsung. Jadi tidak hanya disampaikan melalui kurirnya Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi langsung dipanggil.
Kira-kira teman-teman semuanya, ketika ada seorang masyarakat yang kemudian dipanggil oleh seorang pejabat, diundang untuk datang ke tempatnya, maka berarti ada maksud tertentu terkait dengan undangan tersebut atau terkait dengan pentingnya perihal undangan itu. Karena biasanya ada juga yang ketika perintah itu hanya lewat lewat kurirnya saja disampaikan. Suruh begini, suruh begitu. Tetapi ketika seseorang dipanggil, maka berarti ini menyangkut perihal yang sangat penting. Nah, sholat ini Allah panggil. Jadi Rasulullah SAW itu dipanggil bertemu langsung dengan Allah dan disampaikan terkait dengan perintah sholat. Maka ini memberikan pertanda bahwasanya sholat ini harus menjadi sesuatu yang urgent dan penting untuk kita perhatikan. Nah, kita seringkali mendengar ini, teman-teman ya, kawan-kawan, ketika bagian dari bacaan azan itu adalah disebutkan hayya 'alas shalah, maka lanjutannya hayya 'alal falah. Jadi ini adalah perintah. Diperintahkan agar kita untuk mengerjakan sholat. Yang kemudian diperintahkan juga untuk diri kita mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kekayaan, dan lain sebagainya. Yang semuanya diawali dari sholat terlebih dahulu. Maka sekali lagi ini juga menunjukkan bahwasanya sholat ini sangat penting. Maka nanti semua perilaku kehidupan kita itu akan berawal dari apa yang kita lakukan atau bagaimana tindakan kita terkait dengan sholat yang kita lakukan. Itulah nanti akan mencerminkan bagaimana kehidupan kita. Atau dengan kata lain, bagaimana respon kita terhadap sholat, maka itulah nanti respon kita terhadap kehidupan ini. Ketika kita ingin lebih baik kehidupannya, maka respon kita terhadap sholat tentu juga akan jauh lebih baik lagi. Nah, ini menarik teman-teman, ya. Ini menarik. Bahwasanya ada satu pertanyaan. Mengapa? Why? Gitu ya. Sholat itu yang awalnya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Why? Mengapa? Gitu ya. Yang ini berarti kalau kita hitung dalam waktu kita 24 jam sehari semalam, itu berarti setiap 28 menit, 29 menit sekali kita akan mengerjakan sholat. Jadi dari satu sholat ke sholat berikutnya, selisihnya ini akan jauh. Begitu salam selesai, zikir, doa, udah mau beranjak, masuk lagi sholat berikutnya. Zikir, doa, begitu selesai, mau beranjak, masuk sholat berikutnya. Sehingga kehidupan kita full nanti dengan ibadah, dengan sholat. Yang kemudian, dari 50 kali waktu sholat dalam sehari semalam ini, yang akhirnya menjadi 5 waktu saja, Bapak Ibu. Yang sekarang kita bisa kenal dengan yang namanya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Dari 50 ini hanya menjadi 5 kali sholat saja. Nah, kira-kira why? Mengapa? Maka teman-teman ini menunjukkan bahwasanya Allah ini menyukai ibadah sholat. Ya, sehingga
seolah-olah dibikin lah ya 29 menit, 29 menit sekali kita mengerjakan sholat. Kenapa? Karena Allah menunjukkan bahwa ini Allah sangat menyukai ibadah sholat. Yang kedua, dari 50 tadi diperingan menjadi 5 kali. Ini artinya punya nilai dan bobot yang sama. Jadi ibadah 5 kali dalam sehari semalam ini punya nilai ataupun punya bobot itu sama seperti 50 kali yang awalnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nilai timbangannya sama. Dan kemudian yang ketiga ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan kita juga ketahui teman-teman, sholat inilah nanti yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal ibadah lainnya. Namun manakala sholat ini buruk, maka buruklah seluruh amal ibadahnya. Kenapa? Karena ini memang menjadi gambaran atau tolak ukur dari efektivitas ibadah kita yang lainnya. Maka di awal tadi saya sampaikan, bagaimana respon kita terhadap sholat, itulah nanti berarti respon kita terhadap kehidupan kita juga seperti itu. Artinya ketika kita menganggap sholat ini serius, maka berarti dalam menjalani kehidupan ini kita juga serius. Namun sebaliknya ketika kita menganggap sholat ini sesuatu hal yang receh, remeh-temeh, enteng, ringan, maka berarti begitulah juga kita menanggapi tentang kehidupan ini. Menjalani kehidupan kita juga akan main-main saja. Bapak Ibu kawan-kawan ustadz-ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bicara tentang ibadah, ketika kita ngomongin tentang sholat, kita akan ingat dengan satu ayat ini, yaitu di Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah, kecuali mereka untuk menyembah Allah, kecuali mereka untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah ini adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rezeki itu akan menjadi urusannya Allah. Dan sekaligus ini akan menjawab sebuah pertanyaan bahwasanya terkait dengan hidup kita itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala, dan terkait dengan ibadah itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Maka lakukan ibadah dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, maka rezeki juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang terbaik. Karena segala urusan kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, supaya mereka beribadahku, yaitu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Clear ya? Tonton clear, sampai di sini clear. Tugas kita hidup di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat dari 50 kali kemudian disingkat, bukan disingkat ya. Dari 50 kali kemudian hanya menjadi 5 saja, maka ada renggang waktu yang agak panjang. Misalnya dari subuh sampai dengan zuhur, ini agak panjang. Atau dari isya sampai subuh, ini juga agak panjang. Maka di sela-sela itu, di antara-antara itu, antara zuhur dan asar, asar maghrib dan seterusnya, itu bisa kita gunakan untuk aktivitas yang
lainnya. Bekerja, ke sawah, ke pasar, ke ladang, bertani, beternak, berdagang, ke kantor, ngajar, dan aktivitas apapun, termasuk bekerja. Namun, ketika semua aktivitas itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang Rasulullah contohkan, maka akan bernilai ibadah. Ketika seseorang mau berangkat bekerja, dia keluar rumah, bismillah, dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia libatkan Allah dalam segala aktivitasnya. Lalu kemudian dia mengikuti aktivitas itu sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan, maka bekerjanya orang ini akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti pulang lagi. Begitu juga yang berdagang. Ketika berdagangnya diawali dengan bismillah, diawali dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, dan dalam berdagang mengikuti apa yang Rasulullah sampaikan, maka berdagangnya bernilai ibadah. Termasuk ketika kita masuk ke kamar mandi, urusan apapun, masuk ke kamar mandi dengan ucap bismillah sebelumnya, dengan kaki kiri masuk lebih dulu, maka aktivitas kita selama di kamar mandi akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti kita keluar, menyelesaikan hajat-hajat kita di dalam kamar mandi. Begitu seterusnya. Bahkan sampai malam pun, ketika kita makan, minum, bahkan kita mau tidur sekalipun, itu pun masih bernilai ibadah manakala tidur kita sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Sehingga bingkai 24 jam kehidupan kita sehari semalam itu masih dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sholatnya hanya 5 kali, tetapi bingkai kehidupan kita 24 jam bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bahwa tugas kita sebagai seorang hamba adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan ibadah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Maka rezeki itu menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala, dan memang Allah sudah jamin. Allah sudah jaminkan siapapun mau mencari atau tidak mencari, mau diam ataupun bergerak, itu sudah Allah jatahkan rezekinya masing-masing dan pasti akan didapatkan karena sesuai dengan yang Allah sampaikan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberinya rezeki. Jadi sudah dijamin semua rezeki itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau diam ataupun bergerak pasti akan didapatkan. Hanya bedanya ketika seseorang bergerak sesuai dengan yang Allah perintahkan, fantasiru fil ar, bertebaran di muka bumi dalam rangka menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan rezeki itu jauh lebih cepat didapatkan ketimbang orang yang hanya berdiam diri, tidak mau berusaha, tidak mau bergerak, tidak mau menjemput rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki memang sudah Allah jamin. Tetapi ketika kita berusaha dengan sebaiknya untuk menjemput, maka kita juga akan bisa mendapatkan dengan jauh lebih cepat. Dan bahkan tidak hanya dari sisi kecepatan, bahkan kita juga bisa mendapatkan dengan jumlah yang jauh lebih besar.
Nah, ada juga di Quran surah Al-Ankabut ayat 60. Allah sampaikan, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah la tahmilu rizqahu la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak membawa makanan atau mengurus rezekinya sendiri, Allah lah yang memberi rezeki padanya dan kepadamu. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Teman-teman, banyak ya. Kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur sedemikian rupa seekor cicak yang tidak punya sayap, tidak bisa terbang, hanya nempel di dinding, itu makanannya adalah nyamuk yang punya sayap dan bisa terbang. Tapi Allah atur sedemikian sehingga nyamuk pun menjadi makanan daripada cicak tersebut. Maka sudah pasti dan sudah barang tentu ketika kita hidup di dunia ini pasti juga akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Tinggal kita bergerak sebenarnya. Bergerak mengikuti apa yang Rasulullah sunahkan. Karena ada hukum sunatullah di dunia ini, teman-teman semuanya ya. Nah, menarik kita bisa belajar dari satu tokoh dia. Ya ini bukan nabi, bukan rasul, tetapi kemudian kisahnya ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Menjadi satu nama surah disebut sebagai surah Ali Imran. Surat yang ketiga. Dan kita bisa belajar bagaimana suami Imran ya. Nah, kita sebut Bu Imran ya. Suaminya Imran ini adalah merupakan contoh figur orang tua yang punya visi terkait dengan anak dan keturunannya. Punya keinginan-keinginan baik. Yang tidak hanya sekedar memikirkan ego diri sendiri. Yang tidak hanya sekedar memikirkan kepentingan buat anaknya sendiri. Tapi bagaimana sudah memikirkan orang lain. Sudah memikirkan kebaikan untuk umat. Sudah memikirkan kebaikan untuk tetangga dan orang-orang sekitarnya. Maka kita bisa belajar dari beliau. Kita bisa mencontoh bagaimana Allah kemudian berikan kemudahan-kemudahan dalam langkah-langkahnya tatkala seseorang itu meniatkan dirinya untuk menjadi bagian dari sebuah kebaikan yang ada di sekitarnya. Ya, ini berawal dari ketika istrinya Imron ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus doa ini menjadi nazarnya. Yang mana karena ketika itu beliau sedang mengandung, sedang hamil, dan beliau menazarkan ketika nanti anaknya ini lahir, laki-laki, maka akan dikhidmatkan, ya, akan diwakafkan. Untuk apa? Untuk berkhidmat mengurus Baitul Maqdis. Ya, jadi ketika nanti lahir laki-laki, ya, dan pengen anak laki-laki sebenarnya, pengen anak laki-laki, lahir laki-laki, maka akan diwakafkan untuk berkhidmat mengurus Baitul Maqdis. Apakah Allah kemudian tidak mendengar doa ini? Tentu mendengar. Tentu mendengar. Dan kemudian bagaimana cara Allah mengabulkan doanya? Kita bisa lihat ya. Nanti kita bisa lihat di ayat-ayat yang berikutnya ya. Nah, ternyata lahir ini perempuan. Jadi antara keinginan dan kenyataan ataupun realitas itu berbeda. Impian dan realitas itu berbeda. Dan ini seringkali kita ngalami. Kita pengennya begini, tapi ternyata realitas kejadian di esok hari itu ternyata begitu. Kita pengennya tuh jadi ini. Ternyata yang di keesokan harinya ternyata adalah begitu realitasnya. Berbeda. Kita pengennya kehidupan kita jauh lebih baik. Setelah kita punya jabatan. Setelah kita bekerja di tempat ini dan seterusnya. Tetapi ternyata
realitasnya tidak sedemikian. Sama juga halnya ini. Ya, istrinya Imron pengen punya anak laki-laki. Yang ketika nanti lahir laki-laki akan diwakafkan di Baitul Maqdis. Nah, ternyata yang lahir adalah perempuan. Lalu kemudian diberi nama anak ini adalah Maryam. Yang nanti selanjutnya Maryam ini akan punya anak yang namanya adalah Isa. Ya. Nah ini, jadi ini cikal bakalnya begitu. Tapi ya sudah, tidak kemudian berputus asa dari rahmat Allah, tidak. Ya, tetap dididik dengan baik, diberikan pembelajaran yang baik. Akhirnya apa? Ya akhirnya dititipkan ke pamannya. Ya. Jadi Maryam ini diasuh oleh pamannya, yaitu adalah Nabi Zakaria. Diasuh, dididik, diawasi oleh Nabi Zakaria. Nah, kemudian dibikinlah sebuah tempat mihrab khusus yang hanya Nabi Zakaria yang bisa masuk ke tempat itu. Tidak ada orang lain. Jadi betul-betul ini itu steril. Hanya Nabi Zakaria saja sebagai guru dan juga pamannya yang memang bisa masuk atau bisa mengakses ketemu dengan Maryam. Jadi betul-betul dijaga betul ya. Yang sampai kemudian begitu dia datang Nabi Zakaria ini kaget gitu ya. Loh, kok udah ada makanan, ada buah-buahan nih. Dari mana engkau dapatkan itu? Ya ada percakapan menarik nih ya, di Ali Imran ayat 37-nya. Dari mana ini? Dan ini teman-teman yang akan menguatkan diri kita bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat kalimat akhir dari Quran surah Ali Imran 37 ini. Ketika ditanya oleh Zakaria dari mana datangnya ini. Dijawab, qalat huwa min indillahi innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah yang memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa ada batasan. Yang artinya sangat mungkin sekali Allah berikan banyak nikmat pada diri kita, banyak rezeki secara bertubi-tubi. Dan itu di luar nalar kita. Ya, luar biasa, sangat bisa gitu ya. Maka ketika nanti ditanya terkait dengan kehidupan kita, ya sesungguhnya Allah lah yang memberi rezeki gitu ya. Karena semua ini adalah asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tertarik nih, ya tertarik nih. Nabi Zakaria tertarik. Wah, kok bisa gitu ya? Dapat makanan nih langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di mihrabnya Maryam ini Nabi Zakaria minta izin untuk mengerjakan sholat. Jadi belajar. Nabi Zakaria sebagai orang yang jauh lebih sepuh belajar kepada orang yang lebih muda. Ya, kepada muridnya, kepada ponakannya Maryam terkait dengan tadi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun juga bisa teman-teman, sehingga jangan nanti menutup diri bahwa oh, masa sih saya harus belajar dengan yang jauh lebih mudah, tidak. Dengan siapapun kita membutuhkan ilmunya ya kita terbuka untuk belajar dengan siapapun. Jangan kemudian menutup diri merasa bahwa diri kita sudah pandai, bahwa diri kita sudah lebih baik. Jangan ya. Tetap kita terbuka. Kita bisa belajar dari siapapun, termasuk Nabi Zakaria aja belajar dari Maryam. Kemudian apa namanya di mihrabnya Maryam ini dia sholat nih, minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah lama ada keinginan, ada hajat yang memang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Jadi di sanalah di mana?
di tempatnya mihrab tadi, ya mihrabnya Maryam ini, kemudian Nabi Zakaria ini sholat sambil berdoa. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Nah, ini teman-teman juga bisa amalkan ini bagi teman-teman yang belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Dzurriyyatan thayyibah, anak yang baik. Karena sesungguhnya Engkaulah Maha pendengar doa. Jadi ya, teman-teman, ini satu kejadian yang luar biasa. Nabi Zakaria masih berdiri di mihrabnya, malaikat Jibril datang ngasih jawaban instan, cepet banget gitu ya. Jadi cepet banget. Apa jawabannya? Ya, malaikat Jibril kemudian datang dan manggil Zakaria. Sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrabnya. Kabar apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira untukmu. Yaitu apa? Dengan kelahiran seorang putramu yang bernama Yahya, yang akan membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan dari orang-orang yang soleh. Ini paket komplit, Bapak Ibu teman-teman ya. Kalau kita punya keinginan, punya hajat, ya kita sampaikan dalam sholat kita. Maka ini jadi paket komplit. Allah jawab instan dan Allah jawaban dengan jawaban yang komplit. Apa itu? Yaitu Allah kabulkan bahwa akan punya seorang anak. Teman-teman, ketika seseorang yang belum punya keturunan, belum punya anak, kemudian dikasih tahu bahwa engkau akan punya anak, itu aja udah senangnya luar biasa. Bagaimana kalau kemudian dikasih tahu engkau akan punya anak laki-laki bernama Yahya. Jadi langsung Allah sebutkan Yahya, laki-laki Yahya. Dan kemudian disebutkan dengan berbagai sifat lainnya, membenarkan perkataan yang dibawa oleh yang dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan dia termasuk bagian dari orang-orang yang soleh. Maka ketika kita punya anak yang seperti ini, maka ini akan membanggakan kedua orang tuanya. Namun yang kemudian jadi pertanyaan adalah, kok bisa ya Allah? Why? Kan gitu. Why? Kok bisa? Saya ini sudah tua. Istriku juga sudah mandul. Ya, saya tua, istri juga mandul. Bisa dapat dana anak dari mana? Why? Gitu kan. Jadi seolah bertanya, why? Dan ini teman-teman, ini menunjukkan bahwasanya inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya sedang nganggur, nggak punya pekerjaan, masih punya utang. Bagaimana saya bisa ngelunasi utang? Why? Dari mana? Kadang pertanyaan kan begitu. Ya nggak teman-teman? Sering ini datang pertanyaan begitu. Ustadz, saya udah nggak punya pekerjaan, udah nganggur, utang saya banyak loh. Dari mana? Atau bagaimana caranya bisa ngelunasi? Ini kira-kira pertanyaannya mirip dengan ini. Ya Allah, kok bisa? Dari mana asal usulnya kan gitu? Dari mana saya sudah tua, istri mandul. Bagaimana saya bisa punya anak kan gitu? Tapi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ya Kak, teman-teman. Tidak ada yang tidak mungkin. Maka Allah sampaikan. Kita bisa ulang berkali-kali. Ya ayyuhalladzina amanu
Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman dan di hatinya ada iman yang yakin bahwa kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah sabar dan sholat ini sebagai penolongmu gitu. Jadi Allah tekankan di sini. Allah tekankan. Kenapa di awal dengan ya ayyuhalladzina amanu? Karena hanya orang-orang yang yakin, orang-orang yang percaya saja yang akan menemukan solusi dari sholat ini. Kalau nggak percaya, nggak yakin, nggak akan ketemu. Ya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Hanya orang-orang yang yakin saja. Orang-orang yang kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas lagi, innallaha ma'as sabirin. Bahwa Allah itu sebenarnya adalah menyukai orang-orang yang sabar, beserta dengan orang-orang yang sabar, bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar dalam mencari solusi, orang-orang yang sabar dalam meniti kebaikan, maka akan bersama oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, Allah tegaskan di sini ya. Lalu dan mintalah juga pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Ini sudah dari awal sudah dijelaskan. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Jadi sabar dan sholat itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk ini? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan kembali kepadanya. Maka di awal tadi di ayat yang sebelumnya disampaikan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin. Karena kalau enggak akan bisa ngerjain sabar dan sholat. Baru ngerjain sholat 3 hari aja udah protes. Ustadz, kenapa? Belum datang nih jawaban dari Allah. Belum datang nih. Baru seminggu ngerjain, udah tanya. Baru seminggu ngerjain, udah mulai tuh rasa gelisah, penasaran dan sebagainya. Kenapa Allah belum datangin pertolongannya? Teman-teman ya. Maka kembali kepada respon ya. Kembali kepada respon kita terhadap sholat itu seperti ketika respon kita bagus, ketika respon kita baik, maka ini menggambarkan bahwa respon kita terhadap dunia ini juga bagus dan juga baik ya. Nah, maka ketika sholat itu ditegakkan di keluarga, insya Allah akan dicukupi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keluarga itu. Maka ajak semua anggota keluarga untuk mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Suami, istri, pasangan, dan anak-anaknya dilibatkan juga. Maka Allah perintahkan bagi anak-anak ketika sudah usia 10 tahun, maka diminta untuk dipukul ataupun diberikan peringatan ketika mereka tidak mengerjakan sholat. Dan ketika mereka sudah dimulai dari 7 tahun, maka diminta untuk memperkenalkan sholat, ngajarin sholat, nyuruh sholat dan sebagainya. Ya, baru kemudian ketika 10 tahun kok meninggalkan, maka diminta untuk memukul. Ya, dalam artian mendidik dengan jauh lebih serius lagi. Kenapa? Karena ini akan berkesinambungan terkait dengan rezeki dalam keluarga masing-masing. Terakhir, teman-teman kami sampaikan bahwasanya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu menitipkan rezeki kepada diri kita, memberikan rezeki kepada kita itu hanya dalam 2 hal saja, yaitu apa? Untuk menegakkan sholat dan ditunaikannya zakat. Ditegakkannya sholat manakala memang sholat itu butuh pakaian khusus,
kita punya rezeki, punya harta, ya gunakan harta itu untuk membeli pakaian khusus yang digunakan untuk sholat. Sarung, koko, gamis, dan seterusnya. Sehingga pakaian ke sawah, ke pasar, yaitu berbeda dengan pakaian ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya juga jarak antara rumah kita dengan masjid itu agak jauh, butuh transportasi, ya sudah. Ketika dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan harta itu sebagai alat sarana untuk kita bisa berangkat ke masjid, naik kendaraan dan seterusnya. Bahkan sampai nanti ketika Allah masih berikan kita banyak harta, ya kita gunakan harta itu untuk menegakkan sholat. Di mana? Kalau sholat ya di Indonesia sudah, maka lain waktu kita juga bisa sholat di depan Ka'bah. Serta sholat di Baitullah, di Mekah, dan juga ada di Madinah. Insya Allah ya, setelah itu kemudian untuk menunaikan zakat. Teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan, Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbahagia kita bisa menyampaikan materi tentang sholat ini di malam hari ini ya. Nanti teman-teman juga bisa membuka kembali materi kita ada di buku Manuturan Bisa Kaya halaman 142 sampai dengan 143. Artinya ketika kita serius merespon perintah sholat ini, maka ada hal yang harus diperbaiki, ada hal yang harus dirubah, yaitu apa? Satu, dari sisi kualitasnya. Maka coba kita pelajari bacaan-bacaan sholatnya, coba kita fahami, ya. Meskipun tidak harus menghafal per kata yang harus kita pahami bacaannya, tetapi tidak secara global kita bisa memahami bahwa kita membaca ini, maknanya ini, artinya ini. Kita pahami dari sisi, kita tingkatkan dari sisi kualitasnya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa tingkatkan dari sisi kuantitasnya, ya. Yang tadi hanya sholat wajib saja bisa ditambah dengan sholat sunnah yang lainnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah dari sisi waktunya, ya, yang tadinya suka molor di belakang, maka kita bisa jauh lebih awal lagi. Dan bahkan ketika teman-teman bisa serius menjaga ini, maka 10 sampai dengan 15 menit sebelum waktu sholat itu dimulai, teman-teman harus sudah standby. Standby itu berarti apa? Sudah siap-siap untuk mengerjakan sholat. Sampai nanti terdengar panggilan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Ini gambarannya begini teman-teman. Kenapa harus harus demikian rupa? Karena coba teman-teman bayangkan. Saya dulu juga pernah alami ketika saya menjadi karyawan ya. Jadi kita bekerja itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ya. Apa yang kita lakukan ketika sudah pukul setengah 4? Jadi jam 4 kita udah pulang nih. Jam kita kerja selesai. Apa yang kita lakukan? Dari pukul setengah 4 beberes tempat kerja. Kita udah nggak kerja tuh setengah 4. Jadi kita udah nggak kerja. Mulai setengah 4 tuh kita hanya apa? Beberes-beres. Kemudian siap-siap pulang. Udah pakai jaket. Udah ambil tas. Ya udah tinggal duduk aja lah. Duduk. Begitu nanti bel berbunyi jam 4 gitu ya. Kita bergegas untuk meninggalkan kantor. Udah begitu. Maka bagaimana persiapan ketika kita sholat juga insya Allah kita bisa planning seperti itu, ya kan? Jadwal sholat jam berapa nih? Oh, jam setengah 12. Maka jam 11 kurang 10, jam 11.20 kita sudah bisa persiapan. Sehingga nanti begitu tank waktunya tiba, kita sudah segera untuk bergegas mengerjakannya, ya. Dan terakhir perlu kami sampaikan bahwasanya bagaimana agar sholat ini benar-benar punya dampak gitu ya, punya dampak dan bisa mengubah dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu adalah jadikan sholat ini sebagai kebutuhan. Artinya kita butuh untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh untuk curhat dengan Allah.
Kemudian yang kedua, pahami gerakan dan bacaannya, ya. Setiap gerakan itu ada maknanya, ada bacaannya. Maka kita bisa pahami gerakan dan maknanya, bacaannya. Kemudian yang ketiga, jangan lalaikan sholat. Artinya apa? Artinya aktivitas yang kita lakukan di dalam sholat ini kita bawa ketika kita berada di luar sholat. Termasuknya apa? Termasuk ketika dalam sholat itu kan kita nggak macem-macem, kita fokus. Maka di luar sholat kita juga harus fokus. Di dalam sholat kita pakai pakaian yang bagus. Maka di luar sholat kita juga pakai yang pakaian bagus dan seterusnya. Termasuk ucapan kita ini kan dijaga betul ya. Ketika sholat ini dijaga betul ucapan kita. Maka di luar sholat pun juga kita harus demikian. Sehingga jangan sampai kemudian melalaikan sholat. Yang keempat yaitu adalah sholat yang disempurnakan dengan diawali dengan wudhu yang sempurna. Maka fahami bagaimana cara wudhu yang sempurna. Agar apa? Agar sholat kita juga sempurna. Dan terakhir, sampaikan hajat-hajat kita ketika kita berada di sholat. Insya Allah ya, nanti Allah akan jawab dari setiap hajat dan doa-doa kita. Demikian materi kita pada malam hari ini. Nanti teman-teman bisa baca kembali yaitu di halaman 142 sampai dengan 143 dari buku Manut Quran Bisa Kaya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya. Baik, jazakallahu kasir pada Ustadz Udin Yulianta yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini ya. Baik, luar biasa. Kita kembali diingatkan ya Bapak Ibu semuanya untuk menjaga dimudahkan oleh Allah SWT. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita selanjutnya akan masuk ke sesi sharing diskusi. Ya. Silahkan bagi Bapak Ibu yang punya pengalaman terkait dengan ibadah sholat yang luar biasa bisa berefek pada kehidupan kita ya. Insya Allah nanti bisa disampaikan sharingkan di forum ini. Insya Allah nanti untuk pertanyaan bisa langsung melalui Zoom ya. Alhamdulillah ada Bapak Abu Hani Harnoko sudah siap. Oke, dan nanti bisa lewat chat juga. Baik, kita langsung berikan kesempatan untuk sharing ini kepada Bapak Abu Hani Harnoko. Silahkan untuk sharingnya. Silahkan Bapak. Untuk Bapak yang resen, Pak Abu Hani Harnoko, silahkan ada yang ditanyakan bisa langsung dibuka mic-nya. Ya, sambil menunggu beliau, ini saya bacakan pertanyaan yang melalui chat dulu ya. Dari Bapak atau Ibu Ivin ini ya. Maaf Ustadz, izin bertanya, jika kita ketinggalan waktu sholat, misalnya iqomat sudah berlalu atau sholat di rumah, apakah kita masih boleh sholat qobliyah Ustadz? Ustadz. Ya, ketika memang sholatnya di masjid jamaah, ya langsung mengikuti imam, ya. Jadi langsung mengerjakan sholat tanpa untuk sholat sunnah terlebih dahulu. Tapi kalau memang sholatnya di rumah dan ibu memang mengerjakan sholat itu di rumah, ya boleh ketika ingin diawali dengan sholat sunnah terlebih dahulu. Seperti itu jawabannya. Baik, semoga bisa dipahami ya Bapak atau Ibu Ivin ini ya. Tulisannya. Kemudian yang selanjutnya dari chat dari Pak Abu Hani Harnoko Eski yang tadi, resen tadi. Bagaimana menanggapi orang yang rajin sholat
tapi nggak mau bayar utang. Silakan Ustaz. Oke, kalau pertanyaannya bagaimana menanggapi ya sebenarnya tidak harus ditanggapi ya. Tapi bagaimana bagi orang-orang yang punya utang itu mereka punya kewajiban untuk mengembalikan. Maka ketika mereka lupa, tugas kita adalah mengingatkan. Ya, jadi kalau mereka lupa diingatkan. Kalau sudah diingatkan, masih tidak mau membayar, ya sudah. Tugas kita kan sudah selesai, mengingatkan. Nah, kalau era sekarang, kadang diingatkan malah marah-marah, ya sudah. Daripada nanti timbul permasalahan yang jauh lebih besar lagi, ketika sudah diingatkan, selesai. Dan nanti ketika mereka memang punya niat untuk tidak membayar hutang, itu nanti dampaknya luar biasa ketika nanti di akhirat. Jadi bayarnya nanti ketika di akhirat. Jadi jangan khawatir. Bapak Ibu kawan-kawan yang ada punya utang, ada apa namanya, ada piutang, tetapi orangnya tidak mau membayar atau belum membayar. Tetapi saran kami adalah doakan, ya, doakan mereka agar diberikan kemudahan untuk bisa membayar hutang. Karena bisa jadi mereka belum membayar hutang itu karena lantaran mereka belum mampu, ya. Maka doakan, kita doakan agar mereka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar hutang. Insya Allah demikian Pak Harnoko ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga bisa dipahami ya, Pak Arnoko. Baik, kita akan beri kesempatan untuk yang ingin bertanya langsung live, yaitu Pak Ahmad Al-Habib Juliansyah. Silakan Pak untuk sharingnya. Monggo. Terima kasih Kang Guswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Kang Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Tito. Mungkin tadi materinya menarik itu terkait dengan kita minta tolong dengan sabar ya. Mungkin kan ada kalimat di ayat Quran itu kan kita minta tolong dengan sabar dan sholat. Kira-kira mohon dikoreksi, apakah benar kalau sabar itu artinya kita mengakuin segala kesalahan kita itu kita terima, kita bertabat, kemudian kita dengan sholat itu ya kita minta agar diperlancar untuk permasalahan-permasalahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di Al-Quran itu juga kan ada ini, Kang Udin, ada terkait dengan orang yang sholat itu juga kan ada potensi masuk neraka juga kan, karena apakah bisa dibantu Kang Udin dijelaskan ke kami, biar kami juga paham, biar kami intinya melaksanakan sabar dan sholat itu memang dapat apa namanya itu menjadi suatu pedoman bagi kami bersama. Terima kasih Kang Udin. Ya, oke. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan sabar. Ya, sabar dalam menjalani sholat itu, gitu ya. Sabar. Karena sholat itu tidak mudah. Sholat itu tidak ringan. Tadi disebutkan hanya orang-orang yang khusyuk saja yang meyakini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang bisa dengan sabar menjalani itu. Karena nanti dengan berbagai tantangan baru sholat 7 hari saja itu tagihan malah justru semakin banyak misalnya. Atau persoalan-persoalan itu yang awalnya tidak ada jadi muncul gitu ya. Kenapa? Karena persoalan itu sebenarnya sudah ada tetapi belum terbuka atau belum terlihat dan baru terlihat atau terbuka ketika seseorang mulai mengerjakan sholat. Sebagai contoh misalnya, ada orang yang apa namanya punya utang nih, punya persoalan, kita nggak percaya ini sebuah persoalan ya, punya persoalan utang. Nah dia ingin berusaha memperbaiki dirinya lewat sholat tadi, ya terus lewat sholat tadi. Nah ternyata baru beberapa hari mengerjakan sholat dengan baik,
Ternyata si istri nggak terima nih dengan kondisinya. Kenapa? Karena udah nganggur, nggak punya pekerjaan, ada utang lagi. Tagihan tiap hari masuk, teror masuk. Nah, keluarga nggak tenang. Ini ketika tidak dihadapi dengan sabar, apa yang terjadi? Kalau orang Jawa bilang mutung, apa ya mutung gitu? Putus asa gitu ya. Wah, kalau gitu nggak usah sholat aja. Kemarin sebelum sholat nggak nyampe begini gitu kan. Ini sholat jadi begini. Ya, bukan karena sholatnya. Ya karena memang tadi itu belum muncul. Persoalan itu udah ada tapi belum muncul gitu ya. Maka Allah sudah mewanti-wanti, sabar gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya kita mengerjakan sholat dengan sabar sampai apa? Sampai memang Allah datangkan pertolongan. Karena ini adalah bagian dari ujian keyakinan. Contoh begini, ada seorang teman yang janjian. Oke bro, nanti saya datang ke kafe itu. Jam berapa? Jam 4. Oke. Nah ini adalah bentuk kesabaran. Ditunggu jam 4, jam 5, jam 6 kok belum datang. Ditunggu. Kapan? Ya sampai dia datang kan begitu. Namanya sabar. Kalau nggak sabar ya nggak ditunggu. Sama juga dengan pertolongan Allah ketika Allah sudah bilang, oke saya bantu, saya akan tolong. Ya ditunggu. Sampai kemudian Allah benar-benar datang memberikan pertolongan tadi. Jadi sabar gitu ya. Sabar melewati berbagai prosedur dan mekanisme ketika kita mengerjakan sholat tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat bisa membawa kita ke dalam neraka. Ya tentunya adalah ketika sholatnya tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah anjurkan. Tidak sesuai dengan Rasulullah contohkan. Kan ada beberapa di luar sana yang apa namanya sholatnya gerakannya macam-macam. Ini satu ya dari sisi gerakan dan tata cara sholat. Kemudian yang kedua yaitu dari orang-orang sholat yang tidak menjaga kebersihan. Kebersihan apa? Kebersihan ketika mereka istinja ataupun bersuci. Maka harus bersih dan seterusnya. Sehingga apa? Pakainya kotor dan seterusnya. Maka ketika pakainya kotor kena najis digunakan untuk sholat ini pun juga tidak sah atau tidak akan diterima sholatnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sholat yang hanya ingin cari nama, pamer, bukan ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya untuk apa ya namanya? Ya, ria ya. Jadi sholat tapi kemudian direkam di kamera gitu ya, difoto, disebar di sosmed dan sebagainya. Hanya ingin cari nama bahwa seolah-olah si A itu adalah ahli ibadah misalnya. Ya, direkam dengan apa namanya diputar bacaan dan seterusnya ya. Seolah-olah menunjukkan bahwa orang-orang ini adalah mereka orang-orang yang ahli ibadah. Tapi sebenarnya mereka melakukan itu hanya karena ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya. Dan nanti terkait dengan amalan-amalan yang ketika seseorang apa namanya justru tidak mencerminkan dari sikap-sikap sholat ini nanti juga akan semakin menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sedikit itu jawabannya Pak Ahmad Al-Habib ya. Ya, syukron. Terima kasih, Kang. Baik, terima kasih Pak Ahmad untuk sharingnya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Ini ada dari Bu Dianti ya. Saya boleh sharing? Ya, silakan Ibu, Bu Dian. Ada yang mau disaringkan? Silakan. Langsung dibuka mic-nya saja. Monggo, Silakan Bu Dian. Bu siapa? Budian, silakan. Bu Dian, Bu Dian. Ya. Gimana Bu Dian? Ada yang mau disaringkan? Malam Ustaz.
Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Kabar baik. Alhamdulillah. Ya. Ya, sama mengikuti kajian mungkin buat teman-teman yang baru. Apa yang apa ya? Yang disajikan sama Ustadz sama Gusti cukup lumayan bagus dan cukup membantu saya. Syukur alhamdulillah mungkin teman-teman bisa mengamalkannya dengan seksama kali ya. Memang saya sudah mengalami cobaan banyak sekali mungkin ya saat ini saya sudah syukur alhamdulillah banget dengan apa yang ngikutin manut Quran tiap malam harus ya nggak harus ya memang buat saya sesuatu keharusan sholat malam sholat sunnah dia apa terus sedekah subuh terus sholat duha ini itu ya alhamdulillah luar biasa Allah sungguh sangat luar biasa memang belum semua hajat-hajat saya yang pokok sendiri belum terkabul belum tapi dengan adanya apa yang sudah saya lakukan rutin dan kita kusuk kita mengerti maknanya seperti tadi Ustaz bilang takbir ada runtutannya terus habis itu sujud apa itu kita tahu kalau kita benar-benar sama kita hayatin itu benar nyata benar Allah memberikan sesuatu yang nggak disangka-sangka alhamdulillah dan itu pun sudah dirasakan sama bukan hanya saya bahkan anak saya keluarga saya yang lain mama semuanya syukur saya didatangkan orang yang cukup luar biasa buat saya dan tidak sangka saat ini Allah begitu indah itu sih tapi memang hajat saya nomor satu memang belum tapi ketenangan hati luar biasa sudah saya rasakan thanks juga buat Ustadz Udin Gusli juga buku yang sudah saya pernah beli alhamdulillah aja saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya dijapri sama namanya Pak Sanusi ya dari Purwakarta beliau ngomong mengenai manut Quran dari Instagram terus akhirnya alhamdulillahnya buku yang saya beli dari Ustadz saya kirim ke beliau karena beliau kepingin tahu dan ya semoga bermanfaat buat Bapak ini ya yang terima buku saya itu ya thank you Ustadz buat teman-teman yang di sini apa yang diajarkan lucu luar biasa seperti itu aja sih Ustadz thank you cuman itu aja ya sharing saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bu Dian ya atas sharingnya malam hari ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Bahwasanya ketika kita sudah melangkah menjalani sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan, maka insya Allah kita akan ketemu di satu titik nanti adalah tentang solusi dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian. Baik, terima kasih Bu Dian ya. Kita akan lanjut untuk penanya dari chat dulu ya. Ini dari Bu Nuryati Sragen. Ustadz, untuk sholat Jumat itu bagi perempuan kan sunnah. Bagaimana niatnya bagi perempuan yang ikut sholat Jumat? Mohon penjelasan. Ya, niatnya tetap sholat Jumat ya. Jangan nanti yang sudah ikut sholat Jumat tidak ada lagi sholat zuhurnya. Insya Allah seperti itu. Ya, berarti maksudnya adalah bukan usoli sunatan, tapi langsung usoli Jumat Fardhu gitu ya, Ustadz ya. fardhu Jumat. Ya, Fardhu Jumat, ya maksudnya seperti itu. Demikian Ibu ya. Kemudian dari Neng Min Muminah. Ustadz, gimana kalau kita satu lupa berapa rakaat yang sudah dikerjakan? Dua, bolehkah bacaan surat
suratnya sama dengan sama antara rakaat pertama dan kedua, termasuk Ustaz. Oke. Baik saja, pertanyaan yang kedua dulu. Jawabannya adalah boleh ya. Silahkan ya. Silahkan suratnya mau rakaat satu, rakaat dua sama itu boleh ya. Bahkan Rasulullah itu pernah dalam satu malam dalam Qiyamul Lail semua rakaat ayatnya sama gitu ya. Itu di Quran surah Al-Maidah ya 118. Oke, dan pertanyaan yang pertama, bagaimana ketika sholat kita itu lupa nih jumlah rakaat? Ya, lupa. Maka silahkan eh, keyakinannya ini berapa gitu ya. Sudah masuk atau belum? Maksudnya gini, ini sudah pada rakaat yang berapa? Nanti kalau kemudian ada keraguan, ya, maka nanti di akhir bisa sebelum salam ada pakai dengan sujud sahwi, ya. Silahkan sebelum salam nanti bisa sujud sahwi. Atau kalau memang apa namanya ingin membatalkan ya gimana lagi? Sudah bisa diulangi lagi sholatnya agar bisa menjadi lebih sempurna lagi. Insya Allah demikian ya. Ya, baik. Demikian Bu Neng Min, Muminah ya. Semoga bisa dipahami. Lanjut ke chat berikutnya. Ini respon dari Pak Abu Hani Harnoko tadi ya, terkait dengan menanggapi sholat dan masih punya utang itu ya. Ini seperti berikutnya adalah tanggapannya nggak usah ditagih lagi ya Ustadz. Ini ya, terkait utangnya mungkin ya. Ya, tetap diingatkan Pak Arnoko ya, tetap diingatkan. Tapi kalau sudah diingatkan dan tidak mau bayar, ya sudah pasrahkan itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan Allah ganti rezeki kita itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi tetap nanti tanggung jawabnya beliau tetap nanti bisa dengan diri kita di akhirat. Insya Allah demikian. Baik. Lanjut ini dari Pak Abdul Salam ya. Sering Ustadz, kaitannya sholat dengan rezeki agar hati kita tenang dan tidak cemburu dengan orang lain. Silakan Ustadz. Ya, gimana nih? Coba diulangi Gus. Maksudnya gimana ini? Sering? Kaitannya sholat Mm-mm. sering, mungkin ini tanya lah. Oh, Kaitannya sholat dengan rezeki agar hati kita tenang dan tidak cemburu dengan orang lain. Mungkin ada orang yang tidak rajin sholat tapi rezekinya banyak, misalnya seperti itu. ya, Mungkin seperti itu, oke. Ustaz. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan Ustaz-Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Memang nanti cara cara hukum tidak ada kaitannya antara sholat dan juga banyak sedikitnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat itu sebagai wasilah kita untuk menghamba, ya, menunjukkan bahwa diri kita itu hamba tidak bisa melakukan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika nanti sholat itu sudah selesai, maka kita boleh meminta kepada Allah, boleh merayu kepada Allah terkait dengan hajat-hajat kita, termasuk minta rezeki yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nanti kalau ada pertanyaan bagaimana dengan orang-orang yang sholatnya sudah rajin, sudah tekun, tapi kehidupan mereka tidak baik-baik saja, bahkan selalu kekurangan, ya, secara materi. Sedangkan ada di luar sana yang mungkin bisa jadi mereka tidak pernah mengerjakan sholat, tetapi dari sisi materi dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah kehidupan mereka baik dan bahagia. Oke, saya ingin pisahkan begini. Kenyataan dan juga apa yang seolah-olah dilihat. Jangan pernah menilai bahwasanya orang yang rajin sholat, ibadah, lalu kemudian mereka kekurangan harta, itu mereka merasa apa namanya, kehidupannya susah dan tidak bahagia. Tidak juga.
Bisa jadi mereka merasakan kebahagiaan di kondisi itu. Dan sebaliknya, orang yang mereka tidak mengerjakan sholat, tetapi diberikan harta lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka kemudian bahagia? Belum tentu juga. Kita tidak bisa mengukur kebahagiaan mereka dari harta ataupun rezeki yang mereka terima. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mengerjakan sholat, tentu mereka menjalani ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Ya, tentu akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu akan ada balasan dari Allah, baik itu di dunia ataupun nanti di akhirat. Nah, sedangkan orang yang tidak sholat tentu saja nanti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa siksa ketika mereka di akhirat. Dan bisa jadi apa yang mereka dapatkan bagi orang-orang yang sholat itu, ya, bagi orang-orang yang sholat tapi berkelimpahan harta, bisa jadi apa yang mereka dapatkan saat ini itu adalah merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah diumbar gitu ya. Dibiarin saja, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti di akhirat tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun dari kebaikan-kebaikan mereka. Termasuk barangkali kita juga melihat tuh kenapa kok orang-orang yang mencuri, korupsi itu masih aman-aman saja hidup di daerah kita misalnya, ya bisa jadi mereka saat ini sedang diberikan istidrat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah demikian, kita tidak perlu meri, tidak perlu iri dengan rezeki orang lain, dan insya Allah kita juga bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan rezeki yang lebih. Coba nanti baca di bacaan terkait dengan rezeki titipan. Ya, saya pernah nulis itu terkait dengan rezeki titipan. Kita minta kepada Allah agar dijadikan rezeki titipan melalui diri kita. Jadi ada alasan kenapa kita harus punya harta yang lebih agar kita bisa melakukan ini, melakukan itu, bisa ngebantu si A, si B dan seterusnya. Insya Allah ya, semuanya nanti akan kembali kepada diri kita masing-masing. Dan terakhir, perlu kami sampaikan bahwasanya rezeki, harta ini perhitungan yang paling rumit. Kenapa? Kalau terkait dengan umur, ya umurmu untuk apa kau gunakan ya gitu. Tapi kalau harta tidak. Hartamu kau dapatkan dari mana? Dan kamu salurkan kemana? Jadi pertanyaannya jauh lebih detail. Maka teman-teman yang hartanya cuma dikit, dikasih dikit sama Allah, ngejawabnya enak gitu ya. Saya cuma dapat harta dari gaji 300.000 per bulan. Saya gunakan buat belanja kehidupan istri saya sebulan. Udah selesai, jawabnya itu aja gitu. Coba kalau hartanya banyak, dapat dari A, si B, si nanti sampai kemudian pengeluarannya kemana lebih jelimet. Maka bersyukurlah, insya Allah teman-teman ya. Jadi tidak perlu kemudian iri dengan rezeki orang lain. Insya Allah Gus Wi. Ya, terima kasih Ustaz. Semoga bisa dipahami ya Bapak dan Ibu yang sering pada nomor ini. Baik, kita akan kembali ke Zoom yang ingin bertanya atau sharing langsung. Bu Miswar Zubaidah. Silakan Ibu, monggo. Silakan Bu Miswar, ada yang mau di-sharingkan, didiskusikan pada malam hari ini, kami beri waktu. Ya, sambil menunggu Bu Miswar ya. Ini masih ada beberapa yang chat ini ya. Yang chat yaitu pertanyaannya dari Wildan, Bapak atau Ibu Wildan, Bapak Thomas ini ya. Ketika kita berdoa pada waktu sholat, boleh pakai bahasa Indonesia, dan momen terbaik berdoa itu pada sujud terakhir atau sebelum salam. Silakan Ustaz. Oke, baik. Saya balik jawabannya ya. Ada 4 momentum yang baik ketika kita sholat. Yang pertama adalah tatkala kita berdiri
Setelah baca Al-Fatihah, baca surah, baru kemudian kita bisa lanjutkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, saat ruku, ya. Saat ruku setelah bacaan ruku. Kemudian yang ketiga, saat sujud setelah bacaan sujud. Kemudian yang keempat adalah pada saat duduk, ya, sebelum salam. Oke. Kemudian pertanyaannya, bolehkah pakai bahasa di luar bahasa Arab? Ya, memang ada beberapa ulama terkait dengan bacaan doa ini. Yang pertama adalah berpendapat bahwa doa yang digunakan adalah doa yang berasal dari Al-Quran. Jadi doa-doa yang ada di Al-Quran itu diperbolehkan. Kemudian yang kedua, ada yang sebagian membolehkan, ada sebagian tidak membolehkan. Yaitu adalah terkait dengan doa di luar Al-Quran tapi masih bahasa Arab. Ya, tapi bahasanya masih bahasa Arab. Dan yang ketiga, yang semua ulama sudah sepakat, yaitu adalah terkait dengan bacaan di luar bahasa Arab. Jadi entah bahasa Urdu, entah bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu tidak diperbolehkan. Maka jadi batal nanti sholatnya. Lalu bagaimana ketika bacaan di Al-Quran juga nggak hafal, bahasa Arab juga nggak bisa, bisanya cuma bahasa daerah, gimana nih? Iya, silahkan Bapak Ibu berdoanya di dalam hati. Jangan dilisankan. Jadi cukup diam aja. Cukup diam. Ya. Tadi sampaikan hajat dan doa Bapak Ibu ketika sedang di dalam hati. Tetapi ini bisa Bapak Ibu lakukan ketika sholatnya sendirian. Kalau nanti sholat jamaah nanti bisa ketinggalan ya. Jadi sholatnya ini bisa dilakukan ketika sholatnya sendirian. Insya Allah demikian ya. Ya, baik. Semoga bisa dipahami ya. Baik, kita Bu Mismar gimana? Sudah bisa masuk? Coba dicek lagi. Nah ini mic-nya udah kebuka Bu, silahkan. Coba cek-cek. Assalamualaikum, Kang Gusmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah masuk Waalaikumsalam. Ibu, silahkan. Ya tadi nggak tahu ya suara saya nggak bisa masuk. Ya, baik, silahkan. Eh, langsung aja ya Kang Gusmi. Ini kan terkait sholat saya tadi sih nggak nyimak dari awal. Cuman ini eh, masih terkait sholat. Jadi eh, sholatnya memang kurang khusyuk. Nah itu katanya kalau sholat yang susah khusyuk itu suruh dicek dari apa yang kita konsumsi, yang kita pakai itu mungkin masih ada yang haram gitu. Nah, itu saya mau tanya yang terkait apa? Dulu saya itu pernah beli mukena pakai pay letter gitu. Saya kepikiran ke sono. Kan waktu itu saya nggak tahu kalau pay letter itu masuknya katanya horor gitu ya, riba. Nah, setelah tahu sih saya sudah nggak pakai pay letter gitu lagi. Ya, cuman ya itu dari mukena yang dulu saya beli itu pernah pakai pay letter. Jadi gimana itu? Dulu kan tidak, saya belum mengetahui kalau itu masuknya eh, masuk kategori yang riba katanya gitu ya Gus ya. Jadi gimana ini? Apa kalau kita tidak tahu itu mukenanya nggak usah dipakai apa gimana atau gimana gitu? Gitu aja Gus sih. Syukran. Ya, baik. Terima kasih Bu Miswar ya. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Karena saking berhati-hatinya betul ya. Ya, memang salah satu yang menyebabkan sholat kita tidak bisa khusyuk adalah dari apa yang masuk ke dalam
tubuh kita, dari apa yang kita makan, dari apa yang kita pakai, dari apa yang kita gunakan. Itu memang iya, ya. Maka di terapi sholat khusyuk, ya ini menjadi bagian terakhir, ya. Kalau di terapi sholat khusyuk itu awalnya ya kita terkait dengan apa namanya gerakan dulu, terkait dengan bacaan dulu dan seterusnya. Nah, nanti kemudian evaluasinya adalah pada makanan dan apa yang kita gunakan seperti itu. Kemudian pertanyaannya, bagaimana ketika kita sudah punya nih mungkin pakaian yang dulu dibeli gitu ya, mungkin dibeli ya karena kita dulu nggak paham, misalnya ada transaksi-transaksi pembeliannya itu yang memang ada nyangkut-nyangkut ribanya misalnya ya. Apakah kemudian ini menjadi riba? Oke, saya perlu kemudian sampaikan teman-teman, riba itu tidak masuk atau tidak melekat pada suatu benda, tapi melekat pada suatu transaksi. Oke, saya ulang lagi. Riba itu tidak melekat pada sebuah benda, tapi melekat pada sebuah transaksi. Artinya kalau ada transaksi memang itu ada ribanya, lalu kemudian kita tobati kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai. Tidak ada sangkut paut dengan barangnya. Barangnya tetap silahkan digunakan. Ya, karena bukan apa namanya tidak melekat pada benda, tapi pada transaksinya. Ya, jadi silahkan. Bahkan ada yang dulu termasuk apa namanya rumah dan sebagainya minta dijual atau apa ya, teman-teman itu sampai sampai berlebihan banget ya, rumahnya harus dijual, harus dibakar dan seterusnya. Tidak sampai sedemikian, karena sekali lagi itu melekat pada transaksi, bukan pada bendanya. Insya Allah demikian Bu Miswar. Ketika Bu Miswar sudah mentobati transaksi yang sudah pernah terjadi dan tidak mengulangi lagi, insya Allah ya Allah terima tobatnya, dan terkait dengan benda-benda yang memang saat ini dimiliki, insya Allah itu tetap menjadi benda yang halal. Demikian Bu Miswar. Alhamdulillah. Syukron Ustadz Ya, pencerahannya. siap. Ya, jadi sedikit adem. Ya, Ya, terima kasih Ibu Sber untuk sharingnya ya. Semua bisa melegakan dan nanti semakin khusyuk untuk ibadahnya. Baik, kita lanjut. Karena waktu sebenarnya sudah cukup melebihi waktu ya. Kita akan selesaikan dari pertanyaan chat saja. Untuk pertanyaan langsung kita cukupkan. Kita menghabiskan dari yang sudah masuk lewat chat. Ya, ini ada yang bertanya dari Pak Aryadi. Apa hukum sholat berjamaah bagi orang Islam laki-laki? Apakah wajib apa sunnah muakkad? Ada ustadz yang mengatakan sunnah muakkad. Ada imam sholat setelah selesai baca Al-Fatihah, dia mengucapkan Rabbi firli, bukan mengucapkan amin ketika saya tanya, jawabannya sunnah. Ini Ustaz, ada yang bertanya seperti itu. Monggo. oke, baik ya. Saya perlu pisah dulu pertanyaan ini ya. Saya perlu pisah dulu. Yang pertama adalah terkait dengan hukum sholat jamaah bagi laki-laki ya. Jumhur ulama menyampaikan bahwa ini adalah sunnah muakkad. Jadi tidak sampai pada tataran wajib. Karena apa? Karena waktu itu begini teman-teman ya. Jadi sampai Rasulullah SAW ketika itu memang sangat marah ya. Marah kepada para sahabat. Kenapa ini kok jamaah ini banyak yang nggak datang gitu ya. Jamaah pada nggak datang. Sehingga sampai kemudian karena saking marahnya Rasulullah sampai dia mengatakan, saya akan datang itu rumah-rumahnya, orang-orang tidak sholat jamaah akan saya bakar itu rumahnya. Jadi ini kondisi kejadiannya sama. Tetapi sama Abu Bakar gitu ya, sama Umar mengatakan bahwa berarti sholat jamaah itu wajib. Karena apa? Karena saking Rasulullah aja marah gitu ya. Marahnya bagi jamaah teman-teman yang jamaah yang tidak berangkat, bagi sahabat tidak berangkat. Berarti wajib nih. Nah, Abu Bakar tidak, beliau menyampaikan
tidak sampai wajib. Karena apa? Karena belum dibakar rumahnya. Kalau sampai Rasulullah benar-benar ngebakar itu rumahnya, berarti wajib. Gitu. Jadi ini satu satu kondisi tapi pandangannya berbeda ya. Jadi kalau sampai Rasul karena saking marahnya uh, berucap akan ngebakar rumah-rumah sahabat yang tidak berangkat jamaah. Tetapi kan akan belum. Kalau sampai ini kejadian dibakar oleh Rasulullah maka berarti sholat jamaah jadi wajib. Maka kemudian para jumhur ulama mengatakan bahwa ini adalah sunnah muakkad yang dianjurkan. Dan ketika memang tidak ada halangan, ya silakan laki-laki itu sholatnya di masjid secara jamaah. Tapi bukan berarti orang-orang yang tidak sholat jamaah di masjid ini kemudian apa namanya mendapatkan dosa karena tidak sholat jamaah di rumah. Insya Allah demikian ya dalam kita memahami hukum. Kemudian yang kedua terkait dengan setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca Rabbik Firli. Ini berarti ada jeda aminnya dulu atau enggak? Ini saya juga perlu apa namanya dalam pertanyaannya belum komplit tadi ya. Tapi kalau apa namanya setelah Al-Fatihah tidak ada jeda, lalu kemudian membaca Rabbik Firli, maka ini tidak ada anjurannya, tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti perlu juga didalami lagi. Atau cara gampangnya beginilah, saya belum mengetahui cara sholat yang seperti itu. Dan banyak para ulama, banyak ustadz lain juga tidak memberikan contoh sholat yang demikian. Insya Allah begitu Gus Wi. Ya, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Hera atau Us ini. Assalamualaikum Pak. Apa beda sholat hajat dan tahajud? Sama-sama tujuannya meminta hajat. Silakan Ustaz. Oke, baik. Sholat tahajud itu memang bagian dari sholat hajat. Jadi kita bisa menjadikan sholat tahajud ini sebagai bagian dari kita meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat tahajud jelas dilakukannya di sepertiga malam terakhir. Sedangkan ketika kita mengerjakan sholat hajat, itu tidak mesti di sepertiga malam yang terakhir. Misalnya habis Isya kita boleh saja mau sholat hajat. Atau misalnya di siang hari karena kita sedang memang betul-betul butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu juga kita sholat hajat juga diperbolehkan, tidak harus, yang penting bukan di waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Insya Allah demikian ya. Jadi nanti dengan tujuan kita meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, terima kasih. Ini ada susulan jawaban dari Pak Riyadi tadi, Kang. Ini tidak ada jeda, Ustaz. Iya, tadi ya. Jadi kami belum menemukan contoh yang seperti itu dan beberapa ulama ustadz yang lain juga belum menemukan contoh yang seperti itu. Apalagi kalau jawab sunnah ya Rasulullah juga tidak mensunahkan yang seperti itu. Ya tetap setelah Al-Fatihah amin itu Ustaz ya. Iya, betul. Yang dipahami secara umum adalah seperti itu. Jadi setelah waladhdallin amin itu. Ya, jangan ini ya, mohon maaf teman-teman, jangan karena nuansa politik nanti jadi berubah gitu ya. Tetap amin, tetap jadi ya artinya Allah kabulkan gitu ya, insya Allah ya. Baik Ustaz. Baik, untuk pertanyaan cukup dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 21.46 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan cukupkan untuk kajian kita pada malam hari ini. Cukup Ustaz ya? Ya, insya Allah cukup. Baik, terima kasih. Demikian Bapak Ibu, Ustaz-Ustadzah, Ayah Bunda yang dirahmati Allah SWT. Kajian pada malam hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Materi yang luar biasa yang bisa menjadikan bekal kita untuk menyempurnakan ya ibadah sholat kita sehingga nantinya kita bisa semakin khusyuk, semakin nyaman dan tentunya kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah
bahwasanya kemuliaan sholat ini akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Terima kasih pada Ustadz Udin untuk materinya di malam hari ini. Mari kita tutup pertemuan kita, kajian kita dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.